Licik seperti ular beludak, Anies sindir Luhut ingin ubah konstitusi. Reklamasi tanggal 5, tanggal berapa kemarin saya tantang itu? Ya, 5 Oktober sudah surat pencabutan moratorium. Sebenarnya gini, supaya jangan keliru ya. Saya ini mencabut surat moratorium yang dibuat Pak Rizal Ramli pada 2016. Nah, 19 April 2016 ya. Nah, setelah itu semua datang, kami rapatkan. Ya sudah, nggak ada alasan lagi untuk tidak mencabut surat moratorium yang dikeluarkan oleh Pak Rizal Ramli. Anies bilang, kok ada orang yang berada dalam posisi kunci? Menko mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung. Anies memang enggak menyebut Menko yang mana yang mau mengubah konstitusi. Anies bilang dia enggak bisa bayangin petinggi negeri ini mengatakan ingin mengubah konstitusi secara terang-terangan. Sama Pak Mahfud, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum. Nah, Menko yang dimaksud sama Anies siapa di antara empat ini? Dan yang kedua, konstitusi yang mau diubah itu apa? Kemudian sampai Anies harus melawan, gitu loh. Ini yang juga penting. Pernyataan ini pasti bikin orang bingung. Ini maksudnya pasti kalau gua meraba barangkali dia ingin menampilkan atau ingin memasukkan informasi di kepala publik bahwa ada usaha untuk menggarap 3 periode presiden misalnya. Itu Entah dibisikkan hantu blau siapa, tiba-tiba Anies Baswedan menyindir Luhut yang dulu pernah menyampaikan mekanisme perubahan pemilu 2024 berdasarkan big data berupa dukungan dari mayoritas rakyat Indonesia. Memang dulu pernah Luhut menyampaikan wacana perpanjangan masa tugas Presiden Jokowi berdasarkan big data. Tapi itu sifatnya hanya sounding saja terkait data yang dipegangnya, bukan suatu keharusan. Luhut saat itu menyampaikan bahwa dari big data yang dipegangnya kira-kira menggrab 110 juta, baik itu dari Facebook, Twitter, dan segala macam. Apakah penyampaian Luhut saat itu salah dan tidak boleh? Saat itu Luhut hanya menyampaikan data masyarakat yang ingin pemilu 2024 ditunda dan ingin Presiden Jokowi 3 periode. Bukan memaksa, pokoknya tidak mau tahu Presiden Jokowi harus 3 periode sampai proyek IKN selesai. Selain itu, wacana itu sudah closet, sudah tidak dibicarakan dan diperdebatkan lagi karena Presiden Jokowi juga sudah tegas menolak menjabat 3 periode. Memang licik manusia provokator, tukang adu domba keturunan imigran Yaman satu ini. Orang itu patut diwaspadai, taktik pula provokasinya jauh lebih licin dari ular beludak yang dimadikan oli. Padahal sindirannya itu terlihat lecan dan missing the point alias salah kaprah alias ngaco belu. Kenapa? Sebab narasi konstitusi yang ingin diubah itu bukan hal yang terlarang dan substansial. Bisa diubah dan diamandemen sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Memangnya apa bedanya konstitusi sebelum amandemen yang tidak membatasi masa jabatan presiden? Sampai bikin masa jabatan Presiden Soeharto dulu tembus hingga 32 tahun lamanya. Lalu diubah bahwa jabatan presiden hanya maksimal 2 periode saja. Kenapa itu tidak dia ributin? Memang benar perubahan amandemen konstitusi akan berdampak ke berbagai aspek dan mahal harganya. Tapi pada hakikatnya perubahan konstitusi terkait masa jabatan presiden melalui mekanisme penyelenggaraan pemilu bukan hal yang tabu dan terlarang untuk dilakukan. Begitulah kura-kura tipikal aksi ngibul cuci otak ala spesies guru Timur Tengah Jazirah Arab sana. Tujuannya jelas, sengaja ungkit untuk sikat-sikatin pemerintah Presiden Jokowi dengan cara liciknya itu. Pola yang sama yang dilakukan pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu. Akibat ulah biadabnya dulu bangsa yang selama ini hidup tentram berdampingan akhirnya terpolarisasi dan terpecah hingga kini. Dengan menyentil Luhut, Anies ingin membius alam bawah sadar masyarakat dan cuci otak mereka untuk membenci legitimasi pemerintah Presiden Jokowi. Tipikal provokator, tengik pemecah belah Nusantara. Sentilannya itu seolah-olah PDIP dan pemerintah Presiden Jokowi mainnya kasar dengan terang-terangan ingin ubah konstitusi penyelenggara pemilu 2024 sampai proyek IKN kelak dan tidak digagut-gugat oleh presiden selanjutnya. Seolah-olah menuduh pemerintah Presiden Jokowi juga ikut bermain di belakang layar untuk ubah konstitusi terkait keputusan pengadilan negeri yang menunda pemilu hingga 2025 mendatang.